waktu sakit dan kematian. Yang pertama, anjuran untuk banyak mengingat kematian, sebagaimana diriwayatkan dengan isnad yang sahih di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Perawi hadisnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikra hadzimil lazzati. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Arti dari hadis ini adalah perbanyaklah mengingat mati atau kematian yang memutus segala kelezatan atau kenikmatan. Imam At-Tirmidzi menggolongkan ini sebagai hadis hasan. Jadi mengapa kita dianjurkan untuk banyak mengingat kematian? Ini berdasarkan hadis. Hadis kita sudah tahu merupakan ucapan, perbuatan, dan ketetapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadisnya Rasul mengatakan, aksiru, perbanyaklah, sering-seringlah kamu zikro, zikir itu mengingat, sering-seringlah untuk mengingat hazimil lazzat. Hazim itu penghancur, penghancur segala apa? Al-lazzat, kenikmatan, kelezatan dunia. Al-lazzat, macam-macam kenikmatan yang engkau temui di dunia ini, itu suatu saat akan hilang, akan hancur. Apa yang bisa menghilangkan kenikmatan dunia? Kematian. Kalau sudah meninggal, sudah gak bisa lagi merasakan nikmatnya, yang nikmat dunia yang katanya sangat-sangat nikmat. Ya, kalau kita nggak sering-sering ingat kematian, berarti alamat orang akan terbuai dengan segala al-lazzat yang ada di dunia ini. Tapi dengan kita mengingat al-maut, kematian, maka kita buru-buru mengendalikan diri kita bahwa dunia ini enggak selamanya, bahwa nanti akan ada pembatasnya yang membatasi hidup kita di dunia ini, yang mengakhirinya. Itu yang disebut dengan al-maut, yaitu disebut gak di sini kalimat kematian? Enggak. Hazim, isim fa'il dari hazama, penghancur, penghilang segala kenikmatan yang engkau rasakan selama hidup di dunia. Nikmat apa? Banyak. Nikmat punya rezeki berlimpah, makan enak, rumah bagus, diberikan anak-anak yang lucu-lucu, kendaraan, banyak semua kenikmatan di dunia yang Allah kasih. Tapi bukan berarti kita harus larut di atas kenikmatan itu tanpa kita mengingat kematian. Loh, emang apa manfaatnya kalau kita ingat dengan kematian? Kalau kita ingat kematian, berarti kita nggak bisa santai dengan segala kenikmatan yang Allah sudah kasih. Tapi kita harus berbenah diri, berbekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Bahwa ada kehidupan lagi, dan ini kehidupan yang abadi, kan begitu. Jadi singkat padat pesannya, tapi masya Allah, ya, isinya sangat luas jangkauannya, jauh ke depan. Gitu. Maka kata Imam Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Adanya di depan kita, tapi kalau masa lalu adalah sesuatu yang paling jauh. Udah lewat, udah gak bisa balik lagi masa lalu. Tapi yang terdekat dengan kita adalah kematian. Mana yang harus kita jangkau? Yang jauh apa yang dekat? Yang dekat, itulah yang harus kita persiapkan. Yang sudah ya sudah,
Yang baik lanjutkan, yang tidak baik selama masih dikasih waktu maka kita perbaiki sekarang. Kan begitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Anjuran untuk bertanya kepada keluarga orang sakit dan kerabatnya serta jawaban dari orang yang ditanya. 2 poin. Jadi kita dianjurkan kalau mendengar ada teman kita sakit, gitu ya, tetangga kita sakit, dianjurkan untuk apa? Tanyain kabarnya. Kepada siapa? Keluarganya atau kepada kerabat teman dekatnya. Ini yang pertamanya. Yang keduanya apa? Bagaimana seharusnya orang yang ditanya itu menjawab pertanyaan orang lain yang bertanya tentang saudara yang sedang sakit. Etikanya jawabannya bagaimana? Gitu ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an keluar dari kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit yang membawa kepada kematiannya. Jadi sakit beliau yang di akhir hayatnya. Orang-orang berkata, "Hei ayah Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nah, ini berarti adab kita. Nah, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, mereka bertanya tentang kabar Rasulullah. Kepada siapa bertanyanya? Kepada Ali bin Abi, hai ayah Hasan. Ya, berarti Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini ketika beliau sedang sakit yang membawa kepada kematiannya, orang-orang berkata, nah orang-orang di sini berarti orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan menyatakan diri beriman. Berarti siapa mereka? Para sahabat. Nah, mereka bertanya, nanyain, penasaran bagaimana sih kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanyanya kepada orang yang paling terdekat dengannya. Nah, beliau selain sebagai sahabatnya juga sebagai menantunya. Maka mereka bertanya, hei ayah Hasan. Ayah Hasan berarti Ali bin Abi Thalib. Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ali menjawab. Ini etikanya menjawab pertanyaan orang tentang keadaan saudara kita yang sedang sakit. Dengan pujian kepada Allah, Nabi Muhammad baik-baik saja. Ini doa ya Bu ya. Bu, kadang-kadang kita kalau ditanya gimana keadaannya, udah parah, udah semuanya. Sering ya begitu ya, terlalu jujur kita ya. Oh baru tahu kita ternyata kalau ditanya tentang orang yang kita kenal dan dia lagi sakit, kita kebetulan yang ditanya, jawabnya harusnya begini, alhamdulillah baik-baik aja, doain gitu, doain aja mudah-mudahan baik-baik aja. Ya, biasanya kita jawabnya, aduh pokoknya udah susah kayaknya. Ternyata dengan pujian kepada Allah, berarti dengan pujian kepada Allah bihamdillah atau alhamdulillah, Muhammad baik-baik saja, padahal jelas-jelas sakitnya ini sakit yang membawa kepada kematiannya. Sakit yang memang sudah parah. Itu beda dengan sakit-sakit sebelumnya. Kita secara kasat mata bisa membedakan sakit biasa dengan sakit parah. Ya, walaupun kita nggak tahu ajal setiap orang, tapi kita bisa tahu tanda-tandanya. Ini kayaknya udah mau ngabisin, gitu. Di dalam hati kita bisa menilai. Nggak berani dong kita mata depan yang lagi sakit. Ini kayaknya bentar lagi mati. Mungkin. Ada kita bisa melihat gitu. Nah, di saat sakitnya memang sudah membawa pada kematiannya, Ali bin Abi Thalib bisa menjawab dengan tenang. Alhamdulillah Muhammad baik-baik saja. Nah, paling kita nanti ujungnya doain aja. Mudah-mudahan yang terbaik, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan lanjut, ucapan orang sakit yang dikatakan serta dibacakan kepadanya dan pertanyaan mengenai keadaannya. Berapa poinnya nih Bu? 1, ucapan orang sakit, berarti orang yang sakitnya nih ya, apa yang harus diucapkan.
Kedua, dan yang dikatakan serta yang dibacakan kepadanya. Ketika kita menjenguk berarti ya apa yang harus kita ucapkan dan kita bacakan di hadapannya. Dan ketiga, pertanyaan mengenai keadaannya. 3 poin. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak tidur maka merapatkan kedua telapak tangannya. Merapatkan, gimana merapatkan? Ya, dirapatkan kedua telapak tangannya, lalu menghembus pada keduanya. Menghembus gimana? Meniup, ya, mengeluarkan nafas. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu mengusapkannya pada bagian tubuhnya yang terjangkau. Dimulai dari kepala di atas berarti wajah, kemudian ke bagian bawah yang kejangkau. Kalau sampai mata kaki kira-kira kejangkau nggak posisi lagi tidur? Enggak, jadi yang kejangkau saja. Perut terus ke paha, ke betis kalau masih bisa, gitu ya. Dimulai pada kepala, wajah dan bagian bawahnya. Semua ini dilakukan 3 kali. 3 kali apa nih? 3 kali usapan. Bacaannya berapa kali? Bacanya biasanya berapa kali? 3 kali. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata ketika Rasulullah SAW sakit, beliau menyuruh aku melakukannya. Nah, jadi kalau kita sakit, ini biasanya kita baca kalau mau tidur. Iya, kalau mau tidur aja kan, doa di antara sekian doa yang kita baca sebelum tidur, karena memang ini anjuran zikir dan bacaan Al-Quran yang harus kita baca supaya tidurnya kita tidak terganggu oleh setan. Kalau kata orang barat, happy nice dream. Semoga mimpinya indah. Gimana mimpinya indah kalau nggak pernah bacaan? Ya, kita boleh mengucapkan happy nice dream setelah membaca surat-surat ini. Ditutup dengan Bismillahumma ahya wa bismika. Dan ternyata hari ini kita pelajari bahwa ini juga dibaca oleh Rasulullah di saat beliau lagi sakit. Ini poin pertama, ucapan orang yang sakit. Jadi kalau kita lagi sakit, yang kita amalkan dengan cara tadi merapatkan kedua belah telapak tangan kita. Kita hembuskan nafas, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kita usapkan dari kepala ke sekujur badan kita yang kejangkau. Nah, ketika Rasulullah sudah gak berdaya sekalipun, apa yang dilakukan oleh orang yang ada di dekatnya? Siapa yang terdekat dengannya? Istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah meminta kepadanya untuk beliau yang melakukannya, membacakannya dan mengusapkan badannya dengan tangan yang sudah dihembuskan nafas dan tadi membaca surat-surat tersebut di sini. Jadi ketika Rasulullah sakit, beliau menyuruh aku melakukannya. Gitu. Karena memang sudah sakit parah, nggak bisa mengerjakannya sendiri. Dalam suatu riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW menghembus pada tubuhnya di waktu sakit yang menyebabkan wafatnya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Aisyah berkata, ketika beliau merasa berat, aku yang menghembuskan pada tubuhnya dan membacakannya serta mengusapkannya serta mengusap dirinya dengan tanganku. Ini bisa kita praktekkan loh. Ketika kita jenguk orang sakit, kadang kita terbatas hanya baca Al-Fatihah. Itu pun kalau ingat
Kalau nggak inget kadang-kadang jenguk orang sakit malah ngobrol ngalor ngidul. Ya, kita sekarang sudah belajar, sudah tahu minimal banget Al-Fatihah kita baca mohon keberkahan agar disembuhkan dengan barokah suratul Fatihah kan begitu. Nah, kita tambahkan lagi dengan kita membacakan apa? Al-Ikhlas. Ya, bacanya bareng-bareng, yang ngusapin satu orang aja perwakilan. Jangan semuanya ngusapin. Ya, nanti bingung yang sakitnya. Ya. Bagus ini Bu ya. Aisyah berkata ketika beliau merasa berat, aku menghembuskan pada tubuhnya dan membacakannya setelah mengusap dirinya dengan tanganku. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi salah seorang istrinya. Ia mengusap dengan tangan kanannya dan mengucapkan, ini doa mohon kesembuhan. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Pada kalimat azhibil ba'sa kurang hamzah di atas alif. Kalau di sini azhibil ba'sa yang benar ba'sa hamzahnya sukun. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan manusia, Allahumma ya Allah Rabban nas Tuhannya manusia. Apa yang kita minta? Azhibil ba'sa, hilangkanlah segala kepayahan, keletihan, kesakitan yang diderita oleh orang yang sedang sakit. Ishfi, sembuhkanlah. Antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifaa, tidak ada kesembuhan illa shifauka, melainkan dengan kesembuhanmu. La yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ya, ini memang doa yang sangat dianjurkan sekali ya ketika kita menjenguk orang sakit, kita bacakan doa. Nah, ini riwayat lain Bu, sama pengertiannya sama, cuma redaksinya aja yang beda. Apa di sini? Imsahil ba'sa Rabban nas biyadika syifa la kasyifa lahu illa anta. Wahai Tuhan manusia, hilangkan kepayahan diriku, di tanganmu terdapat kesembuhan, tiada yang bisa menyingkirkannya, menyingkirkan penyakit melainkan Engkau. Bisa nggak ini doa kita baca sendiri di saat kita lagi sakit? Bisa. Ya, jadi bisa untuk mendoakan orang lain, bisa juga untuk kita mendoakan diri sendiri. Ya, kita minta sama Allah supaya rasa lelah, rasa sakit, rasa payah yang kita derita ini diapakan? Imsah, dihapus, dihilangkan. Atau azhib, sama azhib dengan imsah. Nah, sama nih yang bawah juga, Allahumma Rabban nas muzhibal ba'si ishfi antas syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu bahwa ia mengeluh karena rasa sakit pada tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika wa qul bismillah salasan wa qul sab'a marratin a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Jadi kalau rasa sakit di tubuh kita,
Sebagian Rasulullah pernah memberikan pesan kepada Abil As, kalau ada sakit letakkan tanganmu, ya dekat di mana? Di atas bagian tubuhmu yang sakit. Dikeram di perut. Pegang perut kita. Kemudian bacain apa? 3 kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 3 kali. Kemudian 7 kali membaca A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan segala kegagahannya Allah, wa qudratihi, dan segala kekuasaannya, min syarri, dari segala kejahatan, ma'ajidu, apa yang aku jumpai, wa uhaziru, dan apa yang ku takuti. Bisa bu? Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. 7 kalinya membaca apa? Wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Nah, ibu harus bisa nih. Anaknya kan mules semua, sakit perut sini. Doa ini sugesti juga. Kalau kita tenang hadapin anak pas sakit, sini mama doain, mama usap-usap. Padahal cuma ngusap-ngusap doang tuh kemarin-kemarin tuh. Nggak baca apa-apa, paling sholawat doang ya. Kita bisa Bismillah, Bismillah. Sembuh itu bocah. Kenapa? Karena memang sugesti ya, anak kalau diperhatikan sama orang tuanya, apalagi ibunya, ya itu akan mempercepat kesembuhan. Ditambah lagi kalau kita baca zikirnya, doanya. Ya baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Boleh baca wa uhadziru atau wa uhadzir. Ya, kalau berhenti biasanya kita sukunkan. Min syarri ma ajidu wa uhadzir. Diawali dengan basmalah dulu 3 kali, baru a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Pada suatu hari Rasulullah SAW menengok Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lalu berkata, Allahumma shfi Sa'dan. Sebut namanya. Sa'ad yang dijenguk. Besok kita menjenguk si fulan. Allahumma shfi fulanan. Ya, saya nggak sebut namanya yang ada di sini karena mudah-mudahan pada sehat. Ya, kalau kita contohin Bu Zainab, kita sama aja nanti doain Bu Zainab lagi sakit. Jadi fulan aja. Allahumma shfi fulanan. Rasulullah menyebut Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah si fulan. Allahumma shfi Sa'dan. Sampai berapa kali nih? Allahumma shfi Sa'dan. 3 kali. Rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa kalau ini gampang ya Bu ya? Sa'dan nama orang karena Nabi menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Anggaplah yang disebut namanya Sa'diyah. Nggak ada kan Ibu Sa'diyah di sini kan? Nggak ada. Bu Sa'diyah sakit, kita ke rumahnya kita tengokin. Kita doain bagaimana? Allahumma shfi Sa'diyah. Allahumma shfi Sa'diyah. Allahumma shfi Sa'diyah. Allahumma shfi Mardiyah. Namanya Mardiyah. Ya, ada ya? Enggak. Allahumma shfi Mardiyah. Allahumma shfi Mardiyah. Ya udah Aminah dah. Allahumma shfi Aminah. Allahumma shfi Aminah. Allah sembuhkanlah Ibu Aminah. Dengan isnad sahih Abu Dawud dan Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu, faqala 'indahu sab'a marratin as'alullaha al-'azim Rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyaka
illa afallah subhanahu wa ta'ala min dzalikal marad. Zikirnya dari mana Bu? Dari as'alullah. Buka kurung as'alullah, tutup kurung ayyashfiyaka. Sampai situ zikirnya. Ada Bu? Baris kedua. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau yang dijenguk laki-laki, udah sampai situ zikirnya. Kalau yang dijenguk perempuan, ayyashfiyaki. Ki tinggal ganti fathah jadi kasroh. Ka berarti kamu laki-laki, ki berarti kamu perempuan. Artinya apa? Barang siapa menengok orang sakit, man ada barang siapa menengok maridon, orang sakit. Tapi sakitnya yang bagaimana? Lam yahdun ajaluhu, sakit yang tidak membawa kepada kematian, bukan sakit parah, ya, sakit biasa. Sekali lagi tadi kita sudah bisa Bu ya menebak-nebak ini sakit parah atau sakit ya sekedar panas misalnya gitu ya. Berarti ini maksudnya lam yahdur ajaluhu, bukan sakit parah. Faqala indahu, bacakanlah di sisinya sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Apa yang dibaca? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Udah segitu. Kalau ilah ini penjelasan, siapapun yang membacakannya sebanyak berapa kali? 7 kali, insya Allah akan disembuhkan sakitnya oleh Allah. Jadi bacanya sampai ayyashfiyaka. Baca sama-sama. As'alullahal azim rabbal ayyashfiyaka. Udah sampai situ, kurung tutup. Ayyashfiyaka. Kita doain anak kita dah. Anaknya cowok, ayyashfiyaka. Tapi kalau kita anak cewek, ayyashfiyaki. Ibu ya. Jadi pilih mau yang ini atau yang tadi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir, atau membaca yang ini boleh. Penting kita bacakan karena kita sudah tahu sekarang ilmunya. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ar-rajulu ya'udu maridun falyaqul Allahumma shfi 'abdaka yakau laka aduwan aw yamshi laka ila salatin." Apabila seseorang datang untuk menengok orang yang sakit, hendaklah ia mengucapkan, "Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu yang sedang memerangi musuh demi Engkau, atau berjalan untuk menunaikan sholat demi Engkau." Sama, intinya apa? Mendoakan kesembuhan untuk yang sakit. Diriwayatkan dalam kitab Tirmizi bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku sedang sakit ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah kepadaku, sedang aku mengucapkan, 'Ya Allah, jika ajalku telah tiba, maka ringankanlah bagiku. Jika masih tertunda, hilangkanlah dariku. Jika merupakan ujian, maka sabarkanlah aku." Mendengar itu, Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana engkau mengucapkan?" Maka ia pun mengulangi ucapannya. Kemudian Rasulullah SAW menyentuh dengan kakinya seraya berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah dia."
Allahumma isfihi, sembuhkanlah dia. Ali radhiyallahu anhu berkata, maka aku pun tidak merasa sakit lagi. Tirmizi menggolongkan sebagai hadis hasan sahih. Allahumma isfihi. Kalau perempuan, Allahumma isfiha, sembuhkanlah dia. Diriwayatkan dalam kitab Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa keduanya menyaksikan ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wallahu akbar, sadaqahu rabbuhu. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qala yaqulu la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa bi. Wa kana yaqulu man qalaha fi maradihi summa mata lam tat'amhu nar." Qala Tirmizi hadisun hasanun. Artinya, barang siapa mengucapkan, saya baca Arabnya aja, mengucapkan apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Itu dikurung tuh, dari mulai la ilaha illallah sampai akbar. Ini berarti bacaannya yang harus dibaca. La ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dikurung atau dikasih garis bawahnya. Ya, barang siapa mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, maka pasti sadaqahu rabbuhu, niscaya Allah akan membenarkannya. Sadaqahu rabbuhu, Allah akan percaya dengan pengakuan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Sadaqahu, siapa yang membacanya kalimat tersebut, Allah pasti membenarkannya. Faqala, maka Allah berkata, la ilaha illa ana wa ana akbar. Benar kata Allah, tiada Tuhan selain aku dan aku Maha Besar. Ini berarti Allah membenarkan ucapan orang yang berkata tadi. Apa ucapannya? La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu wa iza qala, dan apabila berkata, yang mana perkataannya? Nih di garis bawahi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, sampai situ di garis. Bila dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala, Allah Azza wa Jalla berkata, yaqul la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, hanya aku kata Allah. Dan tidak ada syarik, sekutu bagiku. Siapa yang berkata?
Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan ucapan orang yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi ketika membaca zikir ini dijawabin oleh Allah, dibenarkan ucapan kita. Yang ketiga, wa iza qala garis la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu sampai situ. Apabila ia mengatakan tiada Tuhan selain Allah, baginya segala kekuasaan dan pujian. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Tiada Tuhan selain aku, bagiku segala kekuasaan dan pujian. Udah Bu? Wa iza qala, selanjutnya apabila seseorang berkata garis la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan selain Allah dan tiada daya kekuatan melainkan dengan pertolongannya. Qala Allah pun berkata, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwwata illa billah. Tiada Tuhan selain aku dan tiada daya kekuatan melainkan dengan pertolonganku. Wa kana yaqulu, dan adalah ia bersabda. Nah, mulai dari wa kana yaqulu di sini, siapa yang bersabda lagi di sini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qalaha fi maradihi summa mata lam tat'amhu narun. Barang siapa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut di atas di waktu sakitnya, lalu dia meninggal, maka ia pun tidak bisa termakan oleh api neraka. Yang mana nih? Ucapan-ucapannya ada berapa tadi? 4 ya? Yang pertama mau baca? Yang kedua? Tiga. Empat. Boleh, mau dilanjutin illa billahil aliyil azim, enggak apa-apa. Jadi 4 ini, kalimat ini dibaca di saat lagi sakit, kemudian tidak sembuh, Allah takdirkan meninggal, maka lam tat'amhu narun, tubuhnya tidak akan dimakan oleh api neraka. Karena apa? Dia mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Jadi kalau lagi sakit parah, suruh banyakin apa? Ya zikir, tahlil la ilaha illallah. Ya kita yang sehat kita ajarin, yang lagi sakit suruh baca apa? Ini. Kalau orang Betawi bilang nyebut, banyak nyebut. Nyebut itu kan zikir, menyebut Allah. Zikrullah artinya menyebut Allah atau mengingat Allah. Ya. Karena nggak biasa ngaji disuruh nyebut, dia bilangnya ayo nyebut masya Allah. Disuruh nyebut tuh maksudnya ucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi karena sudah menjelang ajalnya biasanya susah juga untuk melafazkan yang panjang-panjang. Maka minimal ajari mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah,
Allah. Ya, iya. Ahad. Ini sifat Allah. Allah Maha Esa. Seperti Bilal waktu disiksa, ya, karena masuk Islam, disiksa oleh tuannya, taruhin batu, bawa terik panas matahari, dadanya dipindihin batu, yang dia sebut apa? Ahad. Udah susah ngomong, lagi disiksa. Demikian orang yang sakaratul maut, bisa mungkin nafas Allah disebut ya semampunya. Ya, kalau lagi seger ini kita baca enak emang. Empat-empatnya kita bisa, tapi dalam keadaan sakaratul maut kita bimbing dengan mengucapkan nafas Allah sebisa. Minimal Allah. Oh ya, baik, dikit lagi. Karena tadi sampai 220. Diriwayatkan halaman 219 yang tengah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada seorang dusun yang sedang sakit untuk menjenguknya. Lalu beliau bersabda, la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak berat dalam keadaan suci insya Allah bila Allah menghendaki. Jadi ini lagi jenguk orang sakit, jangan bilang lah parah amat sakitnya, jangan, lah baksa nggak berat, nggak apa-apa. Tahur itu toharoh, suci. Apa maknanya? Doa. Di samping kita menghibur nggak apa-apa, ntar sehat. Selain itu apa kita doain? Mudah-mudahan menggugurkan dosa, penyakit yang engkau terima dengan penuh kesabaran, insya Allah bisa menggugurkan dosa. Tahur, insya Allah. Ya, jadi jangan kita malah ngomong yang bikin panik orang yang lagi sakit. Harusnya apa? Menenangkan, lah baksa, nggak berat kok, tenang, nggak apa-apa, nanti sembuh, kan berobat gitu. Ya, jangan lagi kesel sama orang yang lagi sakit datang jengukin. Akhirnya yang ngomongnya nggak enak, orang lagi kesel, lagi marah gitu ya, besok baru mati gitu. Allah tinggal lah baksa, Allah begitu kata Rasulullah. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu Rasulullah menengok seorang dusun yang sedang sakit demam. Selain berkata tebusan dosa dan kesucian. Mana yang artinya tebusan dosa? Tahurun. Ya, taharah itu bersih, suci. Di penyakit yang Allah timpakan kepada hamba-Nya yang muslim itu merupakan bagian dari cara Allah menghapus dosa-dosa orang tersebut. Ya. Tamam iyadatil marid ayyad'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi fayas'alahu kaifa huwa. Kesempurnaan menengok orang sakit ialah dengan meletakkan tanganmu di atas dahinya, atau meletakkan tanganmu di mana? Di atas tangan atau di tangannya sambil menanyakan keadaannya. Nah, ini udah biasa kok ya. Kita jenguk orang sakit, bagi kalau anak-anak tuh kita pegang jidatnya, kita pegang tangannya. Itu yang sakit juga akan merasakan sentuhan perhatian luar biasa. Ini jadi sugesti juga. Bagi kalau itu anak kita sendiri. Pegang jidatnya, pegang tangannya, tanyakan gimana, udah baikan belum, apa yang dirasa. Fayas alam, tanyain. Jangan megang, terus itu pergi megang doang. Masih bagus ya, daripada masuk mau megang ada nanya. Jadi yang paling sempurna kata Rasulullah, tamam itu yang paling sempurna. Tamamu iyadatil marid adalah dengan memegang jidatnya, pegang tangannya, tanya keadaannya. Ya, oke. Lanjut 220. Minta mali al-iyadah anta tu'ayadaka
sakit ialah dengan meletakkan tanganmu di atas badan orang yang sakit sambil bertanya bagaimana keadaan. Ya, boleh badannya kita pegang sambil kita tanyain keadaannya. Tapi nanyanya jangan banyak-banyak. Orang lagi sakit, ya tanya sekedar bagaimana, apa yang dirasa. Orang disuruh cerita aja lagi sakit. Ya, tambah pusing. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku sedang sakit. Rasulullah SAW datang menengokku dan mendoakan perlindungan bagiku dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Sudah sampai situ. Walamma istaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman qala ya Utsman ta'awwaz biha fama ta'awwaztum bimisliha. Rawahu Sunni. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku mohon perlindungan bagimu kepada Allah yang Maha Tunggal dan tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang bisa menandinginya dari keburukan penyakit yang engkau derita. Garis sampai situ. Dari mana mulainya? Dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idzuka billahi ahadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Ketika Rasulullah SAW berdiri, ini di mana kalimatnya? Falamastaqalla Rasulullah SAW qa'iman. Ketika Rasulullah SAW berdiri, beliau bersabda, ya Utsman. Kan ini ceritanya Rasulullah sedang menjenguk Utsman. Maka beliau bilang, ya Utsman, wahai Utsman, ta'awwaz biha, berlindunglah dengannya. Artinya Utsman disuruh membaca perlindungan ini tadi dari Bismillah. Doa mohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Wallahu ahad, Allahus Samad. Berlindung dari apa? Dari penyakit yang sedang menimpamu. Min syarri ma tajid. Kalau kita baca sendiri berarti min syarri ma ajid. Depannya diganti taknya dengan alif. Kalau kita ngedoain orang tajid, lu baca sendiri ajid. Min syarri ma ajidu. Fama ta'awwaztum bimisliha, sebab kalian belum pernah berlindung dengan yang seperti itu. Ini berarti ya sangat dianjurkan di saat kita menjenguk orang sakit atau di saat kita lagi sakit minta perlindungan. Demikian redaksinya ya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini ya tuh kajian kita pada siang hari ini, insyaallah nanti akan berlanjut halaman 220, ucapan di waktu sakit kepala atau demam. Sakitnya emak-emak Lalita ini lelas 50 tahun dan sering pegang kepala. Dan Allah yang mau menjumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.